Gagalnya proyek pengadaan sarana prasarana atau Sarpras di Kelurahan Ngantru pada tahun 2023 masih menjadi perbincangan hangat. Lurah Ngantru Bambang Wusprapto akhirnya buka suara terkait alasan dibalik tidak dilaksanakannya proyek yang ada di tahun 2023 itu. Ketentuan pada dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA menjadi alasan utamanya. Bambang Wusprapto mengatakan jika alasan utamanya tidak dilaksanakan proyek Sarpras di tahun 2023 di kelurahan yang ia pimpin itu karena adanya ketidakjelasan dalam DPA. Menurutnya ada beberapa hal yang tidak logis dalam DPA tersebut. Hal yang tidak logis dalam DPA tersebut diantaranya terkait ketentuan kegiatan pengadaan Sarpras yang dalam DPA disebut tanggung jawab kelurahan. Namun justru yang mengerjakan dari organisasi perangkat daerah atau OPD lain. Lebih lanjut, Bambang Wusprapto menjelaskan bahwa kondisi ketidaklogisan DPA ini ia temukan setelah melakukan verifikasi lapangan dan melihat realisasi di lapangan. Hal ini membuat dirinya ragu untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Sarpras tersebut, sehingga ia tidak berani melaksanakannya. Mengingat tadi beberapa ketentuan yang dinilai tidak logis, langkah yang seharusnya dilakukan para pihak terkait proyek tersebut adalah melakukan revisi dan perubahan secara menyeluruh terhadap DPA. Jadi begini, kalau kami melihat di DPA, parameter kami dalam melaksanakan sebuah kegiatan yang itu sudah tertuang dalam DPA adalah DPA itu harus benar dulu. DPA itu harus benar dulu. Apabila kita temukan hal-hal yang sangat tidak logis misalnya di dalam DPA, maka itulah yang menjadi kendala kami. Walaupun di APBD perubahan itu akan bisa dirubah, tapi terkhusus untuk Kelurahan Ngantru ini adalah ada sebuah bangunan yang di situ dalam DPA itu katanya menjadi tanggung jawab kelurahan. Ternyata pada kenyataannya dikerjakan oleh dinas lain. Ini yang terbukti dalam fakta kita melihat di lapangan dan realisasi di lapangan, sehingga kami pada saat tahun 2003 kami tidak bisa melaksanakan kegiatan Sarpras itu. Nah, untuk tahun 2024 ini langkah dari kelurahan sendiri sebelah? Langkah dari Kelurahan Ngantru karena kami sebagai KPA ini adalah tetap harus apa yang menjadi pedoman dan dasar regulasi yang telah menjadi dasar pelaksanaan Sarpras, kegiatan Sarpras yang mana telah diatur dalam Pergub 24/2020 harusnya dilakukan revisi, dilakukan perubahan secara rigid. Kenapa seperti itu? Karena kita temukan beberapa hal dalam proses dan tahapan mekanisme tidak diatur di situ. Walaupun tadi sempat disampaikan bahwa diatur dalam undang-undang sebelumnya atau mengatur pada Perpres atau LKPP dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu nilai dari Sarpras yang tidak bisa dikerjakan tahun 2023 itu sebesar berapa? 216 juta. Insya Allah seperti itu, kurang lebihnya, mohon maaf jika agak salah, 216 juta. Untuk berapa titik Pak itu? Untuk RT 10, RT 7, RT 20, RT 9, insya Allah 4 titik. Bambang juga menambahkan beberapa hal dalam proses dan tahapan mekanisme belum diatur dengan jelas. Perlu dilakukan revisi agar pelaksanaan proyek Sarpras dapat berjalan lancar. Tidak terrealisasinya proyek Sarpras ini berdampak pada 4 titik di Kelurahan Ngantru gagal dilaksanakan di tahun 2023, yaitu di RT 10, RT 7, RT 20, dan RT 9. Rencananya proyek ini akan meliputi pavingisasi dan drainase. Nilai anggaran untuk proyek tersebut sekitar 216 juta. Bambang berharap agar tahun 2024 ini proyek pengadaan Sarpras di Kelurahan Ngantru dapat terrealisasi.